Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12/7 ya. Ya, di absen dulu. Tanggal 24 25 ya. Adinda, Agnia, Ahmad, Maulana, Alim, Asani, Amanda, Andika, Angga, Cinta Indah, Dewi Suryani, Ina Kusuma, Putri Indah Maulani, Kakak Putra, Mala Amelia, Muhammad Fahri, Muhammad Nuryai, Naila, Olida, Putri Nur, Rahmat Ramadan, Reno Ahmad, izin, Reva Julianti, Revandi, Rifat, Rina Anggraini, Sidik Maulana, Suhendi, Sultan Bagus, Sifa Aulia, Talia Azizah, Tiara, Tika, Fiona, Wega, Zahratus Sifa. Ya, silakan duduk yang rapi, menghadap ke depan ya. Hari ini kita pelajari bab yang ketiga tentang medan magnet. Medan magnetik, ya, artinya ilmu yang mempelajari tentang medan magnet, namanya medan magnetik. Yang dipelajari dalam bab medan magnetik adalah tentang besaran-besaran fisik, yaitu medan magnet, induksi magnet, dan gaya magnetik. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama adalah mendeskripsikan konsep medan magnet, kemudian pengertian flux magnet, yang ketiga menentukan kuat medan magnet pada kawat berarus listrik, yang keempat mendeskripsikan pengertian induksi magnet, yang kelima memahami induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus, kemudian memahami induksi magnet di sekitar kawat penghantar melingkar berarus, memahami induksi magnetik pada pusat solenoida, memahami induksi magnetik pada pusat toroida, kemudian menentukan besar dan arah gaya Lorentz, kemudian menjelaskan penerapan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi. Baik, sebagai pendahuluan, magnet
Ini adalah suatu benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam. Berdasarkan proses terbentuknya magnet atau sumber magnet, ada dua jenis magnet, yaitu magnet permanen dan magnet yang tidak permanen, yang dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada kawat penghantar berarus. Kita sebut saja kawat berarus, kawat berarus listrik. Untuk memahami seperti apa itu magnet, kita mulai mengingat kembali pelajaran magnet yang sudah dipelajari di jenjang sebelumnya. Ini sebakan magnet. Ini adalah suatu benda. Magnet itu dapat menarik benda lain yang berasal dari logam, yang terbuat dari logam. Apa contohnya logam? Ini kunci, beberapa kunci terbuat dari logam. Kita coba ini tertarik, bukan karena lem, bukan karena pegas, bukan gaya listrik, bukan gaya gravitasi, maka inilah gaya tarik magnet. Magnet dapat menarik benda-benda lain, pada umumnya logam. Meskipun tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet. Ini enggak ya. Ya, ada beberapa jenis logam yang tidak tertarik oleh magnet. Karena berdasarkan jenisnya, benda yang ditarik oleh magnet itu selanjutnya kita sebut bahan magnetik. Bahan magnetik. Yang menarik namanya magnet, yang ditarik namanya bahan magnetik. Ini memiliki kekuatan tarikan oleh magnet yang berbeda. Yang paling kuat ditarik oleh magnet namanya ferromagnetik. Di antara logam yang termasuk kategori ferromagnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. Kemudian benda yang dapat ditarik oleh magnet tapi dengan kekuatan yang biasa saja, standar ya, namanya paramagnetik. Umumnya logam. Jadi kalau dalam pelajaran kimia ada tabel berkala unsur, ada unsur-unsur yang terbuat dari logam. Unsur logam yang termasuk ferromagnetik, besi, baja, nikel, kobalt. Kemudian umumnya logam adalah paramagnetik, dan ada satu lagi yang namanya diamagnetik. Suatu benda logam yang sedikit mengalami tolakan, bukannya ditarik malah ditolak, meskipun hanya sedikit. Di antara benda logam ini adalah seng dan bismut. Nah, selain seng, bismut, besi, baja, nikel, dan kobalt, maka seluruh jenis logam, unsur logam dimasukkan dalam kategori paramagnetik. Magnet batang, kalau kita gambarkan berbentuk batang,
dengan dua ujung yang memiliki kekuatan terbesar, ya, yang disebut dengan kutub. Disebut dengan kutub utara dan kutub selatan. Karena dalam penggunaan menentukan arah, jadi magnet ini dalam keadaan bebas, digantung atau ditopang dengan poros yang bisa berputar, maka magnet itu akan selalu menghadap utara dan selatan. Yang menghadap utara inilah kutub utara, yang menghadap selatan inilah kutub selatan. Disebut kutub karena memiliki kekuatan terbesar. Kekuatan menarik terbesar ada di kutubnya. Di fisika, kutub itu ada di magnet, namanya kutub utara dan kutub selatan. Kemudian kutub baterai atau aki dikenal dengan kutub positif dan kutub negatif. Ada lagi kutub bumi, kutub utara, kutub selatan, yang memiliki garis bujur terpadat. Kalau di magnet, kekuatan terbesar itulah kutub. Kalau di baterai, dihubungkannya arus listrik, kawat penghantar itu ya di kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi pada magnet, kutub itu adalah bagian yang memiliki kekuatan terbesar. Ya, magnet seperti ini. Untuk mempelajari karakteristik magnet ini, maka kita perlu mendeskripsikan lebih jauh kenapa dapat menarik. Dalam hukum utama kemagnetan, dua magnet akan memiliki dua interaksi, bisa tarik menarik, bisa tolak menolak. Kutub yang sejenis akan tolak menolak. Ini ya, ini magnet bergerak sendiri. Kemudian kalau yang sejenis, kalau yang berlawanan jenis, utara dengan selatan, maka akan tarik menarik. Dua kutub yang tidak sejenis akan tarik menarik, dua kutub yang berlawanan jenis akan tolak menolak. Namanya hukum utama kemagnetan. Dapat kita ilustrasikan melalui suatu garis yang namanya garis gaya magnet. Garis ini bersifat khayal, yang pada kenyataannya tidak ada. Nah, inilah garis gaya magnet. Merupakan garis khayal, artinya yang dalam kenyataannya tidak ada. Untuk mempelajari supaya kita lebih paham, maka dibuatlah garis khayal yang namanya garis gaya magnet, yang menunjukkan besarnya medan magnet di sekitarnya dengan arah dari utara keluar masuk melalui kutub selatan, simetris. Kenapa dari utara ke selatan? Sesuai dengan kesepakatan para ilmuwan seluruh dunia. Sepakat dari utara ke selatan. Dan sampai sekarang belum ada perubahan. Kemudian antar garis tidak boleh saling berpotongan. Ya, tidak saling berpotongan. Ketika dua kutub yang berlawanan jenis, dua kutub berlawanan jenis, yaitu kutub utara dengan kutub selatan, maka kita akan mendapatkan sebuah gambar garis gaya
Dari utara keluar masuk ke selatan. Inilah pola garis gaya untuk tarik menarik. Sekarang kalau dua kutub sejenis, yaitu misalkan utara dengan utara atau selatan dengan selatan, maka kita akan memperoleh pola garis gaya magnet di utara dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan. Nah, ini pola garis gaya untuk dua kutub sejenis, yaitu namanya interaksi tolak menolak. Nah, garis-garis gaya magnet ini menggambarkan adanya medan magnet di sekitarnya. Magnet, ada medan magnet di sekitarnya, ada garis, seolah-olah ada garis gaya. Jadi magnet itu memiliki gaya tarik. Apabila dekat tarikannya kuat, semakin jauh gaya tariknya semakin lemah. Sampai batas tertentu suatu benda itu tidak ditarik. Jadi yang masih tertarik berarti masih ada dalam medan magnet. Kalau sudah tidak tertarik berarti di luar magnet. Namanya di luar medan magnet. Nah, inilah yang kita kenal dengan istilah medan magnet. Daerah di sekitar magnet yang masih ada gaya tarik magnet namanya medan magnet. Semakin dekat ke magnet, gaya tarik semakin kuat, semakin jauh, gaya tarik semakin lemah, jauh sekali, tidak tertarik. Nah, ketika ada batas tertarik dan tidak tertarik, inilah batas medan magnet. Baik, ada pertanyaan? Pas, kita lanjut ya. Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the first lesson. Baik, jenis magnet berikutnya adalah magnet yang ditimbulkan oleh kawat penghantar berarus. Sebuah kawat yang dialiri arus listrik I, maka menurut Hans Christian Ørsted, ini kawat berarus listrik. Menurut teorinya Hans Christian Ørsted, di sekitar kawat penghantar itu ada medan magnet. Pendapatnya Hans Christian Ørsted, di sekitar kawat berarus listrik
terdapat medan magnet. Di uji coba dengan percobaan ampere, ini kawat sebelum dialiri arus listrik, di atasnya diletakkan kompas. Kompas itu adalah magnet batang dalam keadaan bebas, di mana kutub utaranya selalu menunjuk arah utara, kutub selatannya selalu menunjuk arah selatan. Ini kawat penghantar berarus tidak nempel ya. Di atasnya ada kompas. Kalau digambar, dilihat dari depan seakan-akan nempel, tapi aslinya tidak, di atasnya begitu, tidak nempel pada jarak sekian sentimeter. Nah, ketika kawat ini dialiri arus listrik, maka kompas ini tiba-tiba menyimpang. Kutub utaranya menyimpang ke arah kiri, kutub selatannya menyimpang ke arah kanan. Percobaan ampere dikenal dengan aturan tangan kanan ampere. Jadi ketika 4 jari menunjukkan arah arus, maka kompas ini kutub utaranya akan menyimpang searah dengan membukanya ibu jari. Namanya aturan tangan kanan ampere. Peristiwa ini membuktikan bahwa bergeraknya kompas sebagai magnet itu karena ada tolakan dari magnet lain. Mana magnetnya? Magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik. Berarti yang menggerakkan magnet ini adalah medan magnet. Dari mana medan magnet itu? Ketika kawat penghantar ini dialiri arus listrik. Ini berarti sini ada medan magnet dengan lambang besaran B. B adalah induksi magnetik atau medan magnet. Dalam satuan Weber per meter persegi atau dengan Tesla. Setelah dibuktikan dengan percobaan ampere ini bahwa di sekitar kawat penghantar berarus ada medan magnet, maka sebagai besaran vektor, medan magnet itu atau induksi magnet itu memiliki besar dan arah. Dihitung besarnya melalui hukum yang kita sebut hukum Biot-Savart. Biot itu nama orang, Savart itu nama orang, mempelajari hal yang sama di waktu yang hampir bersamaan, sehingga namanya kolaborasi, di mix. Hukum Biot-Savart. Menghitung besarnya induksi magnetik di sekitar kawat penghantar berarus, diferensiasi dari B sama dengan K I diferensiasi dari L sin theta per kuadrat R. Bentuk umum hukum Biot-Savart yang digunakan untuk menghitung besarnya induksi magnetik di sekitar kawat penghantar berarus ini digunakan pada kawat yang berbentuk lurus. Untuk kawat yang berbentuk lurus atau kawat lurus, ini kawat berbentuk lurus dialiri arus sebesar I, ada sebuah titik yang berjarak A dari
kawat, maka akan memiliki besarnya induksi magnetik. Sebut saja titik ini adalah titik P. Induksi magnetik di titik P berdasarkan hukum Biot-Savart adalah mu 0 dikali I per 2 pi A, dengan I adalah besarnya kuat arus listrik dalam satuan ampere, kemudian A adalah jarak titik yang dalam hal ini adalah titik P ke kawat, dan B adalah induksi magnetik dalam satuan Weber per meter persegi atau Tesla. Kemudian mu 0 adalah permeabilitas. Kode 0 itu untuk ruang hampa. Besarnya sama dengan permeabilitas di udara, sehingga biasa dituliskan permeabilitas ruang hampa atau udara. Ini merupakan tetapan sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Mu 0 ini sebagai ciri khas medan magnet. Permeabilitas itu kemampuan menembus. Jadi magnet ini bisa menarik logam atau tarik menarik sesama magnet. Jika di antara kedua benda ini udara, maka tarikannya kuat. Tapi kalau dihalangi oleh kertas, maka tarikannya akan menjadi lebih lemah. Namanya kemampuan menembus bahan yang ada di antara magnet. Bisa masih menarik, tapi kalau dihalangi oleh benda lain seperti zat padat, seperti kertas, bisa menarik, tapi tarikannya lebih lemah. Kemampuan menembus benda ini, medium ini namanya permeabilitas. Kalau kertas yang tipis masih bisa menembus. Misalkan begini. Ya, ini kertas, ada magnet, masih bisa ditembus. Buku yang lebih tebal, mungkin tarikannya ada, tapi lebih kecil. Semakin tebal suatu bahan di antara magnet, maka semakin mengurangi daya tembus atau permeabilitas. Yang paling kuat itu gaya tarik ketika di ruang hampa atau di udara. Sebelum kita lanjutkan ke bentuk kawat berikutnya, kita lihat ini bisa dibuka. Ini magnet batang dengan pola garis gaya. Dari utara ke selatan seperti ini. Drivernya menggunakan SWF player ya. Tampilkan garis gaya magnet. Garis gaya dari utara ke selatan.
Mulai dari nomor 1, bar magnet itu artinya magnet batang. Ada lagi magnet yang berbentuk huruf U, namanya magnet ladam, tapal kuda. Ya, seperti ini. Yang merah adalah kutub utara, yang biru adalah kutub selatan. Garis gayanya dari utara ke selatan, lurus. Kemudian ada lagi medan magnet bumi. Bumi memiliki sifat magnet karena di dalamnya terdapat banyak magma. Magma itu diantaranya adalah logam yang berwujud cair, sehingga banyak memiliki elektron bebas, memiliki sifat magnet. Kutub utaranya ada di kutub utara magnet ada di dekat kutub selatan bumi. Kutub selatan magnetnya ada di dekat kutub utara bumi. Jadi garis gaya magnetnya dari utara ke selatan pada magnet, kalau di buminya dari kutub selatan ke utara. Ini yang menyebabkan kompas selalu menghadap utara selatan, karena tarik menarik dengan medan magnet bumi. Itu bisa dibuka di HP masing-masing ya. Drivernya atau pemutarnya namanya SWF player. Kemudian Hans Christian Ørsted yang menganggap bahwa di sekitar kawat penghantar berarus ada medan magnet. Ini kompas menghadap utara selatan, yang merah itu adalah kutub utara. Ketika arusnya dari selatan ke utara, maka magnet kompas akan menyimpang searah dengan membukanya ibu jari. Kalau arah arusnya dibalik, maka kutub utara akan bergerak pada arah yang berlawanan ke kanan. Kemudian dari peristiwa induksi magnetik dengan berbagai bentuk kawat, mulai dari kawat lurus, kawat melingkar, solenoida, dan toroida. Kita dapat menyaksikan, merasakan bahwa magnet permanen dan magnet yang ditimbulkan oleh kawat berarus itu diterapkan pada alat-alat listrik yang berputar. Kipas angin berputar. Ya, ketika dihubungkan dengan listrik berputar, namanya elektromotor. Selain kipas angin apa yang berputar? Pompa air berputar untuk menyedot air dari air tanah ke atas
Ya, yang menggunakan mainan yang menggunakan dinamo, mobil-mobilan ada baterainya bisa jalan. Alat-alat rumah tangga, mesin cuci yang berputar itu karena ada elektromotor di dalamnya. Blender, mixer, kulkas, AC. AC yang bisa mensirkulasikan udara, memompa udara segar dari luar, suhunya diturunkan, udara yang sudah kotor dibuang keluar menggunakan baling-baling. Nah, ini gabungan antara magnet permanen dan magnet yang ditimbulkan oleh kawat penghantar berarus. Jadi dua jenis magnet ini digabungkan. Ketika ada arus listrik, maka terjadi tolak menolak antara magnet dari kawat dan magnet tetap, sehingga berputar terus menerus. Digunakan pada alat-alat rumah tangga, kipas, mesin cuci, blender, mixer, hair dryer, dan lain-lain. Namanya elektromotor. Ya, seperti ini. Yang merah kutub utara, yang biru kutub selatan. Yang berputar ini lilitan kawatnya. Jadi ketika magnet dari arus listrik ketemu dengan magnet permanen, dia tolak menolak, jadilah suatu gerakan berputar. Namanya elektromotor. Kemudian untuk menentukan arah, bahwa medan magnet itu ada arahnya. Kalau magnet tetap dari utara ke selatan. Kalau magnet yang ada di sekitar kawat berarus, maka arahnya ditentukan oleh aturan tangan kanan. Ini besarnya dihitung menggunakan hukum Biot-Savart. Arahnya ditentukan berdasarkan aturan tangan kanan. Namanya aturan tangan kanan. Ini kawat penghantar berarus, arah arusnya ke atas, maka medan magnetnya gini. Namanya aturan tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah arus, maka 4 jari lain menunjukkan arah medan magnet. Melingkari dari sisi kiri keluar, masuk melalui sisi kanan. Keluar ditandai dengan tanda silang, tanda bulatan. Masuk ditandai dengan tanda silang. Ada yang menggunakan garis melengkung, ada yang menggunakan tanda bulatan dan tanda silang. Keluar, masuk. Begini. Nah, inilah arah induksi magnetik. Jadi kalau arusnya ke bawah, maka ikuti 4 jari. Kalau dilihat dari atas, ketika arus ke bawah, maka arah induksi magnetiknya searah jarum jam. Kalau arusnya ke atas, maka dilihat dari atas, arah induksi magnetiknya berlawanan arah jarum jam, dan seterusnya. Ini apa namanya, aturan tangan kanan atau aturan skrup. Atau aturan skrup. Begini. Kalau skrup diputar, maka gerakannya sama dengan ibu jari begini. Jadi kalau skrup diputar dengan berlawanan arah jarum jam, maka dia akan terangkat.
Kalau skrup diputar searah jarum jam, maka dia akan masuk. Nah, yang sesuai dengan aturan tangan itu, kalau arah arus itu ke atas, supaya skrup itu ke atas, maka putar berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau orang bengkel paham, montir tuh mau membuka baut, maka putar baut berlawanan arah jarum jam. Nanti baut akan terangkat searah dengan aturan tangan kanan. Dan ini berlaku umum untuk semua yang menggunakan sistem skrup. Baut menggunakan skrup. Apalagi yang menggunakan skrup? Keran. Keran itu menggunakan skrup. Mau membuka keran, putar kanan atau putar kiri? Lihatlah aturan tangan kanan. Kalau yang membuat skrup itu mengikuti aturan yang sama, maka seluruh yang menggunakan skrup sama. Kalau membuka skrup, membuka keran, maka putarlah berlawanan arah jarum jam. Mau menutup keran, putar searah dengan jarum jam. Ya. Kalau mau mengencangkan baut, sebaliknya searah jarum jam ke bawah begini. Mau memasukkan baut, maka putar searah 4 jari, yaitu searah jarum jam. Termasuk menutup keran, mengencangkan keran. Right hand rule. Right hand rule itu artinya aturan tangan kanan. Disebut juga skrup. Aturan skrup. Oke, bentuk yang sederhana dari sebuah kawat penghantar berarus adalah kawat lurus. Untuk menghasilkan medan magnet yang besar, maka kawat ini dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bentuknya lebih kompleks, sehingga menghasilkan medan magnet yang lebih besar. Oke, saya hapus dulu. Untuk meningkatkan besarnya induksi magnetik atau medan magnet, maka dibuatlah bentuk kawat yang lebih kompleks, yaitu kawat melingkar. Akan ada dua kawat yang berarus yang lebih berdekatan, kemudian titik pusat lingkaran dengan jari-jari A. Ini arah arus, arah jarum jam berputar sehingga di sisi kiri ke atas, sisi kanan ke bawah. Maka sesuai aturan tangan kanan, dari kiri keluar, masuk ke dalam, kemudian yang sebelah kanan ke bawah, dari kanan keluar, masuk ke, sehingga di tengah-tengah arahnya sedang masuk. B, arahnya masuk. Dengan hukum Biot-Savart, maka besarnya induksi magnetik di pusat lingkaran adalah mu0 dikali I dikali N per 2A, dengan A adalah jari-jari lingkaran dalam satuan meter, kemudian N adalah jumlah lilitan atau jumlah lingkaran.
tanpa satuan. Bisa satu lingkaran, bisa dua lingkaran, tiga lingkaran, bisa setengah lingkaran, bisa juga seperempat lingkaran. Semakin banyak lingkaran, maka semakin besar induksi magnetiknya. Semakin besar arus, maka semakin besar induksi magnetik. Kemungkinan arahnya ada yang searah jarum jam, berarti B-nya masuk. Kalau arah arusnya berlawanan arah jarum jam, maka B-nya nanti ke luar. Karena B atau induksi magnetik ini besaran vektor, maka harus ditentukan besar dan arah. Kemudian yang lebih kompleks, untuk menghasilkan induksi magnetik yang lebih besar, dibuatlah kawat melingkar yang banyak, namanya solenoida. Misalkan arah arus dari kiri ini arah arus, di bagian luar bidang atau papan tulis arahnya ke bawah. Dengan menggunakan aturan tangan kanan, jika 4 jari menunjukkan arah arus, ini di bagian depan papan tulis arah arus ke bawah, maka arah yang ditunjukkan oleh ibu jari inilah kutub utara, sisi lainnya adalah kutub selatan. Arah induksi magnetiknya seperti magnet batang, dari utara keluar, masuk melalui selatan. Dengan panjang solenoida adalah L, maka di pusat, di tengah ya, di pusat solenoida di tengah akan memiliki besar induksi magnetik mu 0 dikali I dikali N per L, dengan L adalah panjang solenoida dalam meter. Kemudian di bagian ujung, di ujung atau di tepi akan memiliki induksi magnetik yang lebih kecil, yaitu setengahnya, mu 0 dikali I dikali N per 2L. Semakin banyak kawat yang dilibatkan dengan berbagai bentuk, maka akan menghasilkan induksi magnetik yang lebih besar. Ada lagi, kalau solenoida ini diputar, maka akan jadi toroida. Oke, selain penerapan dalam keseharian, terutama alat-alat listrik yang sering diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti kipas angin, mesin cuci, hair dryer, blender, kita coba ke penerapan induksi magnetik dalam teknologi mutakhir ya. Jadi medan magnet ini bisa dihasilkan lebih besar jika arusnya lebih besar, lilitannya lebih banyak. Lilitannya banyak, arusnya besar, maka medan magnetnya akan lebih besar. Supaya menghasilkan medan magnet yang sangat besar, maka kuat arusnya dibuat jauh lebih besar menggunakan sistem superkonduktor. Ini teknologi yang digunakan pada kereta cepat, magnetic levitasi train. Penerapan ini diterapkan
Medan magnet yang dihasilkan oleh kawat berarus ini diterapkan pada teknologi mutakhir yang diantaranya adalah magnetic levitation train. Kereta yang menggunakan gaya magnet yang menyebabkan kereta itu melayang. Magnetic levitation train. Bahasa singkatnya adalah kereta cepat. Oke, link yang sudah dibagikan ini bisa saya ambil dari YouTube ya. Bagaimana cara kerja kereta cepat? Itu ternyata berdasarkan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik. Dengan memperbanyak lilitan, dengan memperbesar kuat arus, menggunakan bahan superkonduktor, maka dikenallah superkonduktor magnetic levitation train, SC maglev. Nanti supaya kuat arusnya sangat besar, maka digunakanlah teknologi superkonduktor, disingkat SC. Magnetic levitasi disingkat maglev, SC maglev train. Nah, ini bagaimana cara kerjanya. Dalam bahasa Indonesia pengantarnya bisa kita lihat. Kereta yang terangkat secara magnetis merupakan hal yang umum saat ini. Namun, kereta maglev yang dikembangkan Central Japan Railway Company cukup unik dan unggul dari kereta lainnya. Berjalan dengan kecepatan lebih dari 600 km per jam, kereta ini telah mencapai status kereta tercepat. Kereta ini menggunakan magnet superkonduktor. Itulah sebabnya disebut SC maglev. Setelah diisi dengan arus eksitasi, magnet superkonduktor kereta ini menghasilkan arus DC yang bersirkulasi dan medan magnet yang kuat selamanya dengan no loss. Mari kita pahami lebih lanjut tentang teknologi kereta yang berhasil diuji ini, yang diproyeksikan akan menyalip teknologi levitasi magnetik lainnya pada tahun 2027. Teknologi yang sama siap menghubungkan kota New York ke Washington DC hanya dalam 1 jam pada tahun 2030. Agar berhasil mengoperasikan kereta levitasi magnetis, kita harus mencapai 3 objektif berikut. Mendorong. Iklan dulu. Baik, 3 objektif berikut. Mendorong, melayang, dan memandu. Namun, sebelum kita masuk ke detail cara bagaimana kereta SC maglev mencapai objektif ini, mari kita pelajari dahulu inti dari keretanya. Magnet superkonduktor. Kereta yang melayang membutuhkan elektromagnet yang sangat kuat. Semakin kuat magnet, semakin besar gaya angkat dan gaya dorong yang dimilikinya, sehingga menghasilkan kecepatan kereta yang lebih tinggi. Ya, nanti selanjutnya bisa disimak sendiri ya. Kereta cepat di Indonesia apa namanya? WUS. Itu menggunakan gaya tolak magnet, sehingga magnet dengan relnya tolak menolak menyebabkan kereta sedikit terangkat. Ketika terangkat maka gesekan tidak ada, sehingga kereta melaju dengan sangat cepat. Selama ini yang tercepat di dunia bisa mencapai 600 km per jam. Itu sama dengan kecepatan pesawat terbang. Teknologi yang digunakan apa tadi itu? Superkonduktor medan magnet dari kawat berarus yang menghasilkan arus yang sangat besar, namanya superkonduktor. Keretanya melayang, disebut magnetic levitasi train, disingkat maglev. Gaya tolak antar magnet ini ada berbagai cara. Salah satu cara itu adalah superkonduktor, sehingga dikenal dengan SC maglev.
singkatan dari superkonduktor magnetik levitasi. Selanjutnya bisa Anda simak sendiri. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Ya, nanti Anda pelajari lebih lanjut. Yang animasi SWF itu bisa dibuka dengan drivernya, pemutarnya SWF player ya. SWF player ada di Play Store. Kalau ini dari YouTube, pemutar videonya biasanya sudah ada bawaannya HP, tinggal klik saja. Itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya tentang gaya magnetik atau gaya Lorentz yang menjadi prinsip kerja dari berputarnya alat-alat listrik yang kita sebut dengan elektromotor. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.